Shalom adik-adik. Sekali lagi lebih semangat. Shalom adik-adik. Adik-adik apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa dong pastinya. Nah adik-adik sebentar lagi kita mau beribadah nih. Siapa yang udah siap untuk beribadah? Buat Tuhan angkat tangannya. Oke, coba kakak lihat tuh udah ada yang siap nih, udah ada yang rapi bajunya. Tapi kok kayaknya kakak masih lihat ada mainan nih di depan. Adik-adik nih ada mainan, ada makanan, terus ada juga yang duduknya belum rapih nih. Nah adik-adik kalau kita mau beribadah sama Tuhan kita harus beri yang terbaik. Nah coba adik-adik mainannya disingkirin dulu, makanannya juga disimpan buat nanti. Terus juga duduk yang rapih, yang benar, oke? Karena kita mau menyembah Tuhan. Oke sekarang coba kakak lihat lagi. Coba, wah udah pada cakep-cakep nih, udah pada rapi-rapi nih duduknya, pinter. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oke, nah adik-adik sebelum kita mulai ibadah sama Tuhan, yuk kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Ikutin Kak Kartika ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah buat kami. Tuhan, jika sebentar kami mau memuji, melompat buat Tuhan, Tuhan hadir ya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan melompat buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke adik-adik semuanya bangkit berdiri. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.
kan? Kita harus beri yang terbaik buat Tuhan, amin? Oke, lagi. Harus lebih semangat dari yang tadi, amin? Sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahkan. Karena apa? Karena Allah sanggup betul untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan. Katakan lebih semangat, katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikanmu tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Semuanya lompat, katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh Yesus, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Adik-adik angkat tangan Tuhan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih lagi katakan. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Ku diberkati. Ikutin gaya kakak ya. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Semuanya lompat. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Bagiku. Beri sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sorakan. Haleluya. Oke, wah adik-adik luar biasa deh hari ini nyembah Tuhannya. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk lagi. Boleh tarik nafas, abis lompat-lompat capek. Sekarang kita mau menyembah Tuhan. Pinter. Yes Tuhan. Adik-adik boleh duduk, tenang. Mari kita undang hadir. Mari kita undang Tuhan hadir di tempat ini. Yes. Bapa, kami undang Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Di tempat kami, di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan.
loh di sebelah kalian hari ini. Tuhan hadir. Dan Tuhan mau dengar setiap pujian, penyembahan dari kita. Adik-adik yang serius ya. Yes. Yes, katakan. Tuhan, Tuhan, kami bawa Tuhan setiap pujian kami. Katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ya adik-adik, sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, ku bawa padamu Tuhan, oh Tuhan, persembahan kami Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Sama-sama katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesus, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Mari adik-adik yang di rumah kita angkat pujian ini bersama. Kami mau beri yang terbaik ya Tuhan di siang hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami harum di hadapan-Mu ya Tuhan, menjadi sebagai dupa wangi-wangian yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku.
benar Tuhan Yesus. Di siang hari ini ya Tuhan, kami mau bawa yang terbaik di hadapan-Mu. Kami bawa hidup kami ya Tuhan. Kami datang beribadah siang hari ini karena kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan senang dengan kehadiran kami. Karena itu di siang hari ini ya Tuhan, bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, biarlah kami dan setiap anak-anak ya Tuhan yang beribadah di siang hari ini boleh merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan, jamah hidup kami ya Tuhan. 1 detik saja ya Tuhan, kehadiran-Mu itu yang mengubahkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan menyenangkanlah hati-Mu, disenangkanlah hati-Mu ya Tuhan di siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar sesuatu yang baru di hadapan-Mu. Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati telinga kami, berikan kami telinga seorang murid ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengar setiap apa yang dibagikan di siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami siap untuk mendengar sharing di siang hari ini. Yang siap katakan sama-sama, amin. Shalom adik-adik, sudah siap pastikan untuk mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini? Nah, sebelum kita mulai daripada firman Tuhan kita di siang hari ini, kakak mau tanya sama adik-adik. Adik-adik semua pada ingat gak tema tahunan daripada gereja kita? Apa? Tahun ini adalah tahun integritas. Betul sekali adik-adik. Tahun integritas itu apa sih? Apa yang di dalam hati, apa yang di pikiran, apa yang dikatakan dan diperbuat harus sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi ya, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di pikiran, apa yang dikatakan dan juga dilakukan, itu harus semua sesuai dengan firman Tuhan. Betul sekali adik-adik. Oke, sebentar kita akan belajar sharing bersama adik-adik apa itu persembahan itu penting dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Nah, sebelum kita masuk daripada materi kita ada ayat hafalan buat adik-adik. Apa itu? Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Ini adalah ayat yang akan kita pakai untuk hafalan kita adik-adik. Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kakak berharap adik-adik yang di rumah itu boleh hafalin ya daripada ayat ini, karena nanti kita akan coba atur waktu untuk nanya sama adik-adik yang ada di rumah. Oke ya. Nah, adik-adik tahu nggak ini gambar apa? Ada pisau, ada tangan. Ini adalah pembunuhan adik-adik. Kakak mau tanya sama adik-adik, menurut adik-adik di rumah, siapa pembunuh paling kejam di dunia? Ayo siapa? Pembunuh paling kejam di dunia adalah Kain. Loh, kok Kain kak? Kenapa Kain ya? Karena Kain itu membunuh daripada 1/4 makhluk yang ada di dunia. Bukan makhluk aja adik-adik, manusia. Kain membunuh daripada 1/4 manusia yang ada di dunia. Loh, kok 1/4 kak? Iya dong, karena saat itu hanya ada Adam, Hawa, Kain, dan juga Habel. Kain membunuh adiknya, 1/4 daripada makhluk manusia yang ada di dunia. Nah, sebentar kita akan saksikan videonya adik-adik. Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya boleh melihat video ini dan juga menonton dengan baik ya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan."
Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. "Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Oke, nah adik-adik sudah nonton video tadi? Jadi ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang akan kita pelajarin di siang hari ini. Apa itu? Kakak ulangin sedikit-sedikit ya adik-adik. Pada suatu hari ada adik-beradik namanya Habel dan juga Kain. Kain itu menjadi petani dan Habel menjadi gembala daripada kambing domba. Nah, pada suatu hari Habel itu mempersembahkan anak sulung kambing dombanya yang terbaik untuk dipersembahkan sama Tuhan. Dan adik-adik lihat apa yang terjadi? Korban yang dibawa oleh Habel itu diindahkan Tuhan dan Tuhan menerima daripada korban itu. Dan sementara itu kakaknya Kain juga membawa persembahan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan. Coba lihat apa yang dibawanya. Dia membawa hasil daripada pertanian dia adik-adik. Lalu Kain dan korban persembahannya itu tidak diterima oleh Tuhan. Tuhan tidak mengambil daripada persembahan daripada Kain. Lalu Kain tiba-tiba sangat marah. Mukanya muram. Kenapa Tuhan tidak terima daripada persembahanku? Tiba-tiba Tuhan menegur daripada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan memperingatkan Kain. Tapi adik-adik lihat apa yang terjadi?
Tiba-tiba Kain mengajak daripada adiknya Habel untuk pergi ke padang. Dikatakan Kain kepada Habel, marilah kita pergi ke padang, dik. Lalu tiba-tiba adik-adik lihat apa yang dilakukan oleh kakaknya Kain. Kakaknya memukul daripada Habel. Dipukul dan dibunuh sampai mati. Lalu adik-adik lihat kelanjutannya, adiknya Habel mati adik-adik. Dia meninggal dunia karena dipukulin sampai mati oleh kakaknya. Lalu Tuhan marah dan mengutuk daripada Kain. Dan berikutnya Kain disuruh pergi oleh Tuhan. Nah, yang mau kakak bagikan sama adik-adik dari cerita ini, mengapa korban persembahan Habel diterima Tuhan, sedangkan Kain kok ditolak ya? Coba adik-adik di rumah bayangkan. Menurut kakak, tidak ada yang salah daripada korban persembahan mereka. Sama-sama baik kok, bawa persembahan kok untuk Tuhan. Tapi kok kenapa ya? Kenapa yang Habel lebih diterima daripada yang kakaknya Kain? Nah, ini yang akan kita pelajarin adik-adik. Kakak kasih tahu ya. Yang pertama, dikatakan apa? Karena Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Sekali lagi adik-adik, karena Habel memberikan persembahan yang lebih baik. Dalam Ibrani 11 ayat 4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan kepada persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Dikatakan apa adik-adik? Bahwa persembahan Habel itu lebih baik daripada persembahan Kain. Loh kak, tolak ukurnya apa kak? Emang ada ya kak takaran yang baik dan lebih baik? Inilah yang harus kita mengerti adik-adik. Bahwa takaran dan tolak ukur yang Tuhan mau itu bukan bagian kita. Bagian kita yang datang di hadapan Tuhan adalah kita bawa yang terbaik. Kita hanya harus bawa yang terbaik. Kalau hari ini sudah baik, minggu berikutnya harus lebih baik. Itu tolak ukurnya Tuhan. Nah, tapi kalau ini kak dari cerita ini, kok Kain dikatakan tidak lebih baik daripada adiknya Habel? Kalau adik-adik perhatikan kisah tadi, Habel itu membawa apa? Habel membawa tumbuh-tumbuhan. Salah adik-adik. Habel membawa anak kambing domba yang sulung, yang terbaik. Coba bayangin adik-adik di sebuah padang dan adik-adik punya domba yang banyak. Terus tiba-tiba domba ini melahirkan satu anak sulung. Domba ini melahirkan lagi ada anak yang kedua, anak ketiga, anak keempat. Bayangin adik-adik, adik-adik harus memperhatikan yang mana anak sulungnya tadi ya. Karena itulah yang diperhatikan dan dinilai oleh Tuhan bahwa Habel memberikan yang terbaik. Habel benar-benar memperhatikan anak sulung pertama daripada kambing dombanya. Dan lihat yang terbaik dari kecil sampai mau dipersembahkan. Habel lihat, wah ini bagus untuk Tuhan. Ini yang terbaik untuk Tuhan. Bayangin. Itu adalah suatu hal yang dilakukan Habel adik-adik. Makanya kakak mau ajak adik-adik yang di rumah. Adik-adik kalau misalnya, contoh, kita beribadah hari ini kepada Tuhan. Kakak percaya bahwa kita semua datang beribadah sama Tuhan itu semuanya baik. Tapi yang lebih baiknya gimana kak? Waktu kita ibadah sama Tuhan itu kita sungguh-sungguh. Kita nggak colek sana sini. Kita nggak masih ketawa hahaha hihihi. Waktu lagi praise kita angkat tangan. Waktu lagi pujian kita benar-benar nangis di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon ampun. Kita minta Tuhan penuhi kami Tuhan. Wow, itu ibadah yang lebih baik dari sekedar cuman datang, nonton daripada ibadah hari ini. Sudah itu angkat tangan, sudah selesai. Apa yang didapat? Enggak dapat apa-apa adik-adik. Karena itu kakak ajak adik-adik untuk kita bawa yang lebih baik. Oke? Yang kedua, karena Habel hidupnya berkenan bagi Tuhan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 12 dikatakan, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya.
Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Dalam Kejadian 4 ayat 4 dikatakan juga, adik-adik boleh baca nanti, bahwa Tuhan mengindahkan Habel dan persembahannya. Coba lihat siapa yang diindahkan Tuhan terlebih dahulu. Habel, lalu persembahannya. Itulah yang membuat Tuhan berkenan terhadap Habel. Tuhan mengindahkan, Tuhan melihat bahwa hidup seorang Habel adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Loh Kak, emangnya kita tahu dari mana bahwa Kain itu hidupnya tidak benar? Adik-adik bisa nilai. Kalau seseorang datang kepada seseorang lain, dia untuk memberikan sesuatu, dan orang itu tidak menerima dan dia marah, menurut adik-adik apakah itu baik? Kakak mau kasih contoh adik-adik. Nah oke adik-adik, di sebelah kakak sudah ada Ko Sandi. Nah kakak kasih contoh sama adik-adik. Contoh nih ya, kakak lihat Kak Sandi ini haus. Kak Sandi ini sepertinya butuh minum. Haus ya kak? Haus, ngangguk kakaknya. Nah tiba-tiba karena kakak punya air, kakak ini mau kasih Kak Sandi. Kalau kakak tanya ya, kita tahu Kak Sandi ini haus. Tapi karena kakak ini sikap pemberiannya salah, menurut adik-adik, Kak Sandi marah nggak? Misal contoh seperti ini. Nih kak, dia yang haus, marah nggak kak? Agak tersinggung adik-adik. Bayangin, kita tahu Ko Sandi itu butuh minum. Dia haus, tapi kita memberikannya dengan melempar. Marah dong. Sikapnya gimana? Kalau sikap yang baik, yang berkenan. Waktu kita tahu dia butuh air minum, kita kasih Kak Sandi, haus ya? Nih kak ada minum untuk Kak Sandi. Terima kasih. Nah, oke, terima kasih Kak Sandi. Nah, itulah adik-adik. Sikap hati kita yang berkenan di hadapan Tuhan, itu menentukan daripada persembahan kita. Sekali lagi kakak katakan sama adik-adik di rumah, persembahan itu penting. Tapi kalau kita memberi persembahan dengan sikap hati yang salah, maka persembahan itu tidak diterima sama Tuhan. Kakak percaya adik-adik di rumah semuanya siap untuk memberi yang terbaik, bukan untuk Tuhan. Ialah apa aja itu kak? Ada hidup kalian adik-adik, ada waktu kalian, dan ada semua yang terbaik buat kalian. Oke adik-adik, kita sudah belajar di siang hari ini untuk persembahan yang penting di hadapan Tuhan. Nah sebentar kakak ajak yuk semuanya tim-tim yang akan bantu kakak muji nyembah Tuhan. Nah sekarang kakak mau ajak adik-adik di rumah, kita mau bawa persembahan sama Tuhan. Apa itu? Bukan sekedar uang adik-adik, tapi hidup adik-adik yang di rumah. Waktu adik-adik ambil waktu untuk baca firman Tuhan, ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan, dan ambil waktu untuk muji nyembah Tuhan. Kakak percaya bahwa adik-adik pasti dipakai sama Tuhan. Sebentar kita akan belajar lagu baru adik-adik. Adik-adik boleh lihat lirik yang ada di layar adik-adik saat ini. Dan nanti kalau adik-adik udah hafal, adik-adik boleh pejamkan mata dan boleh nyanyikan pujian ini. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari sekali lagi, ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku,
Kami bawa hidup kami Tuhan. Ku membawa hidup. Inilah persembahan kami. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Mari adik-adik bersama bangkit berdiri, angkat tanganmu. Ku membawa hanya Engkau di hidupku ya Tuhan. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami siang ini. Ku membawa hidup. Inilah persembahan kami Tuhan. Terimalah hidup kami Tuhan Yesus. Untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah. Mari lebih lagi adik-adikku membawa. Ku membawa hatiku. Amin. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami. Ku membawa hidup. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku. Mari sekali lagi adik-adik sendiri katakan, ku bawa hati kami. Ku membawa hatiku. Amin. Hanya Engkau satu di hidup kami Tuhan. Kau terindah. Selamanya ku. Mari adik-adik bersama angkat tanganmu di siang hari ini. Ku membawa hidupku. Inilah persembahan sebagai korban yang hidup di hadapan yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Pada saat ini sama-sama kita lipat kedua tangan kita adik-adik. Kami bawa yang terbaik Tuhan. Yang terbaik hidup kami bagimu. Kami dari masa kecil kami, biarlah kami boleh mengenal Tuhan. Kami boleh mengenal Tuhan secara pribadi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa siang hari ini ya Tuhan untuk adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Dari masa muda mereka, berilah mereka mimpi Tuhan. Berilah mereka visi ya Tuhan Yesus. Berikan mereka penglihatan ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan, bahwa hidup setiap anak yang berkenan di hati-Mu, Engkau pelihara ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, pakai hidup mereka menjadi persembahan yang hidup. Apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perbuat,
Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan yang jaga kami. Kami tahu Tuhan yang lindungi kami. Dan kami tahu Tuhan yang pegang masa depan kami. Kami tak takut sebab Engkau beserta kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pelajaran di siang hari ini. Dan kami berdoa biarlah boleh bertumbuh di dalam hidup kami. Untuk setiap hari kami beribadah dengan lebih baik. Kami berdoa dengan lebih baik ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami di siang hari ini. Mari yang sudah mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yuk adik-adik, papa mama, mbak suster semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan terima doa berkat. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga. Papa mama, mbak suster, adik-adik, kakak-kakak semua, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus. Biarlah menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan sama-sama amin, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selamat siang adik-adik semua. Tuhan memberkati, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.